Terima kasih sudah hadir meskipun hari ini cuaca sedang kurang bersahabat ya. Mungkin dari pagi hujan turun lumayan deras, tapi teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Kita akan segera mulai sesi pertama kita hari ini. Tadi teman-teman mungkin udah lihat judulnya adalah hilirisasi kenyataan seapa adanya. Gitu ya, mungkin kata pertama teman-teman sering dengar khususnya di debat capres atau cawapres beberapa waktu belakangan. Tapi hari ini kita nggak ingin bicara tentang sesuatu yang sedemikian jelimet, sesuatu yang sedemikian teknis, sesuatu yang sedemikian ribet ya. Teman-teman, kita akan bicara soal krisis iklim, kita akan bicara tentang lingkungan, tapi dengan bahasa yang seapa adanya. Dengan bahasa yang sehari-hari mungkin, dengan bahasa yang semudah itu untuk dicerna dan dipahami. Gitu ya. Saya ingin memulai sesi ini dengan bertanya, ada di sini yang nonton film Don't Look Up, Don't Look Up di Netflix. Ada? Silakan angkat tangan yang nonton. Wah, lumayan. Yang main siapa? Nah, betul, Leonardo DiCaprio. Itu film di Netflix menceritakan tentang dua orang saintis, dua orang ilmuwan yang melihat data, dia melihat bahwa ada komet, ada meteor yang sedang menuju ke bumi. Dan bumi akan bertabrakan lalu akan ya kiamat, ya istilahnya akan terjadi kiamat. Lalu kedua orang ilmuwan ini menyampaikan ke politisi, ke presiden, ke masyarakat luas, tapi tidak ada yang percaya. Aduh, gak bakal lah terjadi yang namanya kiamat, gak bakal lah ada meteor dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ya terjadi juga kiamat itu karena tidak dianggap serius oleh masyarakat dan juga oleh politisi atau pejabatnya. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini dengan krisis iklim, dengan krisis lingkungan. Para akademisi, para ilmuwan sudah memperingatkan, sudah ngasih tahu betapa bahayanya krisis lingkungan dan lain sebagainya. Tapi para pejabat kita, bahkan masyarakat kita pun masih banyak yang tidak percaya, masih denial, masih tidak mau melakukan apa-apa dan juga terjebak dalam yang namanya dilema, gitu ya, dilema. Oke, ini mungkin sesuatu yang berbahaya, tapi kita kan cuma satu orang, kita bisa ngapain sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Salah satu kritik sebenarnya terkait kondisi ini adalah karena krisis lingkungan ini dibicarakan oleh saintis, oleh ilmuwan dengan bahasa yang terlalu jauh, bahasa yang terlalu sulit, bahasa yang terlalu teknis, sehingga masyarakat pun ingin terlibat jadi bingung, ya mau mulai dari mana, dari keseharian apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sesi ini kita akan bicara tentang krisis lingkungan dan lain sebagainya itu dari kacamata awam. Jadi kita di sini masing-masing bukan sebagai ilmuwan, bukan sebagai expert. Saya akan memandu sesi kali ini dengan 3 orang hebat yang di depan saya sebagai warga biasa, tapi sudah melihat langsung, sudah mengalami langsung dampak dari krisis lingkungan. Kita akan langsung mulai aja. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu ke masing-masing, nanti silakan mulai dari Kak Lia ya. Why you do what you're doing right now ya? Kenapa kepikiran untuk membuat bicara udara dan ya apa yang membuat Kakak sampai mau melakukan sesuatu? Silakan Kak. Selamat siang teman-teman Bestari Festival. Saya Amalia. Di sini saya adalah co-founder dari Bicara Udara. Background saya sebetulnya adalah praktisi komunikasi. Jadi saya lulus dari UI, jurusan komunikasi, kemudian punya aktivasi campaign di 2015 namanya Teman Ahok. Jadi dulu sempat punya semacam political activism. Tapi setelah itu saya lulus dari UI, saya punya perusahaan PR saya sendiri, kemudian saya menikah dan saya punya anak gitu. Di situ saya melihat ternyata mungkin ini fase login saya ya. Jadi setelah menjadi seorang ibu itu ternyata kita perlu memikirkan hal-hal yang bukan diri kita sendiri lagi gitu. Nah saya sebagai orang yang tinggal di Jakarta, jauh sebelum pandemi,
kualitas udaranya itu sudah sangat terasa, terutama di anak saya waktu itu. Anak pertama saya tuh suka mimisan. Jadi itu yang dulu tuh kalau kata orang tua saya sih, wajar kali anak-anak, wajar kalau apa sih namanya tuh hidungnya belum sempurna lah gitu, jadi sering mimisan. Tapi di 2019 ketika saya melahirkan anak kedua, itu udah mulai banyak banget tuh berita-berita soal kualitas udara di Jakarta itu udah nomor 1 lah, paling jelek se-Asia Tenggara gitu. Saya yang punya anak di bawah 5 tahun, itu merasa ini gimana ya, kalau saya mungkin sebagai orang dewasa bisa melakukan banyak hal untuk memproteksi diri saya. Tapi anak-anak saya gimana? Karena kan yang namanya anak-anak usia segitu, pasti kan kita juga kepengen mereka familiar dengan lingkungan tempat mereka tinggal kan. Artinya kita harus ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka untuk grounding ya, maksudnya ya ke taman atau kemana. Tapi kalau kualitas udaranya seburuk itu gimana? Ditambah lagi di 2020 awal kemudian ada pandemi. Itu yang starting point pertama ketika saya ketemu dengan beberapa teman baik yang tadinya kita hanya curhat-curhat di sosial media, kemudian kita ketemu dan kayaknya kita nggak mungkin deh hanya sekedar curhat di sosial media. Bisa nggak sih kalau kita menggunakan sosial media ini untuk finding like-minded people lah. Akhirnya bicara udara itu terbentuk sebagai komunitas online. Semua hal yang kita baca, dampak-dampak dari polusi udara itu semuanya dampaknya ke kesehatan semua tuh. Dari paru-paru yang nggak bisa fully function, jantung, stunting, and so on gitu. Nah, sebetulnya bicara udara ini alih-alih untuk kita menyuarakan tentang polusi udara dan pentingnya ini untuk segera disuarakan ke kebijakan gitu ya. Tapi kita juga pengen menjadi tempat belajar gitu. Karena kita paham isu ini susah, kita paham nggak banyak bacaan-bacaan dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti oleh terutama untuk para ibu gitu ya. Tapi dengan berkumpul, dengan berkolaborasi, kemudian kita bisa menjadikan si bicara udara ini tempat untuk saling belajar, saling berbagi keresahan, kemudian kita getok tular lah ya, kita coba belajar dari ekspertis yang dokter paru gitu misalnya, atau kita kemudian belajar ke saintis yang mengerti tentang polusi udara, itu ternyata membuat kita jadi ini bisa menjadi sebuah komunitas yang gak cuman belajar tapi bisa digerakkan sebagai gerakan yang bisa unlocking political will gitu. Thank you Kalia. Berikutnya langsung ke Kak Sandra, Why You're Doing What You're Doing dengan Kebun Kumara. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Saya Sandra, bersama keluarga dan teman-teman kita itu menjalankan Kebun Kumara dari tahun 2016. Lahir karena sebuah kegelisahan ya, karena di kota itu kita tidak pernah berinteraksi sama alam, kita nggak pernah eksplorasi sama alam. Jadi kita semua tuh punya amnesia kolektif gimana sih cara merawat alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayaknya kalau kita nih sebagai warga, kalau ditanya gimana ya cara ngerawat alam, mungkin yang kita kepikiran tuh kayaknya kita harus nanam hutan gitu kan, bersih-bersih pantai, bersih-bersih kali. Tapi kan itu hal yang sangat masif, gak mungkin bisa dilakuin sehari-hari. Jadi aku merasa, dan itu semakin tergerak abis dari Bumi Langit. Kalau ada yang pernah kesana di Imogiri di Jogja, aku melihat sebuah keluarga, dia mendesain hidupnya itu agar dalam keseharian dia itu bisa merawat alam. Dia tahu makanannya dari mana, dia ngerti prosesnya seperti apa, dia memilah sampahnya, sampah organik jadi kompos, sampah non-organik dia pilah. Jadi hidup dia tuh dibuat selaras gitu sama alam. Nah, aku pulang dari sana bersama suami, adik gitu, kita akhirnya bikin Kebun Kumara karena kita merasa kita harus menjembatani itu lagi tuh sebenarnya. Keterhubungan kita sama alam yang di kota tuh luntur, itu gimana caranya kita bisa mendesain kembali kehidupan dan ruang-ruang, lanskap-lanskap yang mengingatkan kembali akan peran kita ya sebagai perawat kan. Kita sebenarnya kan merawat bumi juga gitu. Kalau buminya sakit manusia nggak bisa sehat soalnya.
gitu kan. Jadi ya akhirnya Kebun Kumara sampai sekarang kita sebuah bisnis menawarkan jasa program edukasi dan juga jasa lanskap gitu. Yang tekad besarnya adalah gimana caranya kita nih, karena kita tinggal di kota, kita nggak bisa kan pindah ke desa, hidup kita di sini, kita lahir di sini, orang tua kita, keluarga kita semua di sini. Jadi gimana caranya kita bisa mendesain sebuah ruang dan kehidupan di kota yang tidak mengabaikan, tidak melupakan alam, terus kita malah empowered gitu untuk merawat alam. Dan dari Kebun Kumara kita percaya itu bisa dimulai dengan sebuah kebun. Kebun itu jangan dibayangin kebun luas gitu ya, kayak beribuan meter, enggak, bisa rooftop garden, bisa wall garden, ngerawat beberapa tanaman dalam pot, itu tuh bisa menjadi permulaan yang begitu dahsyat untuk menghubungkan kembali. Jadi kebun itu bisa jadi pintu masuk untuk kita lebih sensitif, lebih peka. Jadi nantinya kita nggak mungkin jadi petani, tapi maksudnya nantinya kita bisa berpihak pada petani. Jadi kita bisa beli produk-produk yang pro petani, produk-produk yang pro lokal, produk-produk yang pro lingkungan gitu. Karena kita paham, ternyata cabai tumbuhnya lama banget gitu. Dari sekedar pengalaman itu bisa menjembatani decision making lebih bagus. Itu sih mimpi besarnya Kebun Kumara secara singkat. Thank you Kak Sandra. Jadi itu tadi ya, cerita tentang Kebun Kumara yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu lagu anak, lihat kebunku, kunya itu Kumara sebenarnya ya teman-teman. Thank you Kak Sandra. Berikutnya Kak Aldi, seorang coffeepreneur yang memiliki kedai kopi bernama Dua Coffee. Mungkin bisa ceritakan kenapa membuat Dua Coffee. Selamat sore semuanya, salam kenal, nama saya Aldi. Mungkin awalnya kenapa saya masuk terjun ke dalam kopi itu karena dari dulu memang sudah terbiasa dengan minum kopi dari rumah sebenarnya. Startingnya dari situ, dari cuma ngelihat ayah ibu minum sampai akhirnya diajarin cara ngebuat, sampai akhirnya menikmati semua aroma dan rasanya. Pertama itu. Lalu kedua, saya juga merasa kayaknya kalau dalam bisnis F&B itu kita lebih melihat perputaran ekonominya day by day. Karena dulu saya, jangan dijudge ya, dulu kerja di oil company. Jadi di situ kan melihat perputaran uang tuh kayaknya kok lama banget ya, 20 tahun, 30 tahun. Nah, awalnya tuh hanya dari situ. Nah, ternyata dengan masuk ke dalam industri kopi, ternyata beririsan juga dengan yang namanya lingkungan. Karena kan kopi itu adalah hasil alam yang kita petik, kita tanam, kita petik dan kita nikmati. Sehingga cycle-nya tuh terlihat. Dan dengan makin lama di industri kopi makin melihat, ternyata bumi tuh tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu loh. Salah satunya adalah kan kita juga mendengar isu bahwa akan hilangnya, mungkin nanti lebih dalam lagi ya, akan hilangnya kopi tahun 2050, sampai pada akhirnya beberapa petani itu sudah mulai menyuarakan, ayo dong dibuat lagi konten-konten tentang jagalah bumi ini, karena kalau enggak makin lama nih makin hilang nih kopi nih, bahaya nih Kang gitu. Oke, akhirnya bersama, alhamdulillahnya saya bertemu dengan lingkungan yang sangat mendukung. Kebetulan alhamdulillah sini ada ibu-ibu dosen-dosen saya nih, ibu bapak sekalian di depan sini. Terus juga saya juga ngerasa semenjak masuk ke industri kopi juga melihat bahwa nanti masa depan anak saya gimana ya kalau seandainya kopi tidak ada, hutan tidak ada, climate makin panas. Jadi akhirnya alhamdulillah 1 bulan lalu saya sudah mengumumkan akan membuat sebuah coffee shop yang memang khusus untuk mendukung bumi. Jadi kita instead of kita berkoar-koar sendiri, kita mengajak para customer kita untuk menyumbang ke alam kita ini, yaitu menanam tanaman gitu. Dan insya Allah itu akan kita buka nanti di Amsterdam, namanya Heyo. Dan kalau baca di sini tagline-nya Coffee for a Nicer World. Better itu terlalu berat buat kami, nice aja deh gitu. Gitu sih, kurang lebih begitu lah. Oke, thank you Mas Aldi. Kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber hari ini. Mungkin langsung aja nih ke Mas Aldi ya. Tadi kan udah sempat nyinggung juga kemungkinan kopi akan punah gitu ya. Nah, tadi kan kalau di film Don't Look Up itu kiamatnya tuh udah sedekat itu. Sebenarnya kiamat sudah dekat. Nah, buat Mas Aldi sendiri seberapa dekat sih kita dengan kiamat, khususnya sebagai seorang pengusaha kopi?
Kalau dibilang deket, kayaknya udah deket banget ya. Semuanya tuh dari, maksudnya nggak hanya dari climate panas, banjir, apa semua. Dari konflik-konflik di dunia, perpolitikan juga semua kayaknya udah mengarah ke sana gitu loh. Jadi cuman bagaimana caranya, apakah mungkin ini bisa diperlambat, apakah mungkin kita bisa mempersiapkan diri lebih baik juga gitu loh. Nah kalau misalnya dari sisi kopi dilihat, kepunahan kopi itu udah inevitable gitu loh 2050 dengan makin panasnya suhu kita, sehingga akhirnya si kopi khususnya Arabica yang diomongin di sini, Arabica itu kan bisa ditanam 900 above sea level terus dan ke atas lebih naik lagi gitu loh. Nah itu semakin panas kan, elevation segitu kan makin lama makin panas juga, sehingga si kopi, tanaman kopi ini lebih bisa kemakan sama hama-hama. Jadi ya pada akhirnya kita sudah tidak bisa menikmati Arabica lagi, sehingga kita harus minum yang lebih, tanaman yang lebih di bawah lagi, yaitu ada Robusta, ada Excelsa, dan juga ada satu lagi. Nah gimana caranya kita bisa terus mempertahankan Arabica? Sebenarnya tuh sudah dibuktikan oleh beberapa petani di Jawa Timur, bahwa mereka sudah merekonstruksi alam sekitar gitu loh, bahwa Arabica itu sekarang sebenarnya sudah bisa tumbuh di ketinggian 750, yang dimana biasanya itu ditumbuhi oleh Robusta dan lain-lain gitu. Nah caranya ya kita harus ngebuat kebun kopi kita selayaknya bagaimana hutan. Jadi sebenarnya salah satunya mungkin kopi bisa menyelamatkan climate juga sih pada akhirnya, kalau kita menghutankan banyak kebun kopi gitu loh, kurang lebih. Oke, thank you Mas Adi. Next, Cassandra. Seberapa dekat nih kiamat di kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang Cassandra lihat sendiri? Gimana ya? Oke. Udah parah sih pasti iya ya, kita pasti ngerasa ya. Kadang satu hal yang sering diutarakan yang ini 1,5 derajat, kita nggak bisa naik 1,5 derajat Celcius lagi. Itu kan buat banyak orang tuh terkesan kecil. 1 kan kecil angkanya, tapi kita harus pahami bahwa 1,5 itu kayak kita demam. Dari kita suhu normal kita 36,5, sehat ya, kita bisa lari, jogging dan lainnya. Kita naik 1,5, jadi 38. Demam kan? Bisa lari, yang mungkin kemungkinan besar nggak bisa lari. Ngos-ngosan. Kalau nanti kita ada virus, kita jadi lebih rentan. Kalau kita kena pilek, kita sakitnya lebih lama karena kita lagi demam. Nah, bayangin bumi itu demam. Jadi yang akibatnya adalah semua tuh jadi ekstrim. Jadi bukan bumi jadi panas gitu, karena nggak juga. Nanti jadi lebih ekstrim. Jadi yang tadinya dingin jadi dingin banget, yang musim hujan jadi banjir, yang musim salju jadi blizzard gitu. Jadi weather becomes more extreme. Makanya dampaknya tuh kemana-mana. Dampaknya ke kita yang di kota, dampaknya ke petani-petani semua. Nanti nggak bisa nebak kapan harus panen tanamannya. Dampaknya ke pangan ke kita juga gitu kan. Jadi memang climate ini udah, bahkan dulu kan climate change karena iklim berubah, jadi kesannya it's just changing, diganti biar lebih urgent, climate crisis gitu kan. Ini sekarang udah climate urgency, ini udah darurat iklim kan, ini udah climate extinction gitu, udah sampai diomongin kayak gitu. Cuma I don't know ya, karena aku hopeless optimist ya, aku selalu merasa bahwa we can reverse it if we do something now. Emang tapi butuh banyak banget political power dan political will sih, karena isu iklim ini tuh sistemik dan solusinya itu kebanyakan pasti top down gitu. Jadi ganti kebijakan, industri harus seperti apa, transisi energi dan lain itu banyak banget ya, itu kan urusan kebijakan-kebijakan ya. Jadi kalau kita baca, kalau kita mau yang satunya lagi bottom up, kita ini sebagai collective individual juga punya peran sebenarnya. Dan kita di Kebun Kumara, aku juga suka ngerasa kalau misalnya kita mikirin politik kan capek ya. Maksudnya kadang gak didengar juga, kita udah bikin gerakan dan lainnya. Jadi what can I do as an individual? Nah kalau kita di Kebun Kumara, aku selalu merasa perjuangan kita itu dimulai dari meja makan di rumah. Karena itu tuh mengubah semuanya. Contoh misalnya gini, kita semua suka gorengan ya, kita semua suka tepung, bener gak? Semua tepung terigu yang kita makan itu tuh diimpor. Karena terigu tidak bisa tumbuh di negara tropis. Jadi gak ada tuh satupun terigu yang tumbuh di Indonesia. Benar gak? Nah sekarang terus gimana, masa kalau kita mau dukung petani lokal, kita mau dukung
lingkungan apa kita harus nggak makan gorengan? Enggak juga, kita substitusi aja. Tepung tuh ada banyak banget, Indonesia tuh kaya banget tepung, ada tepung Garut, tepung singkong, cassava, tepung beras, tepung sagu, ada banyak banget. Itu banyak banget juga bisnis-bisnis lokal yang sudah mengedepankan itu, bekerja sama petani, menanam secara agroforestry, tumpang sari dengan kopi dan lainnya. Jadi bukan food estate ya, regenerative farming. Oke, ini kita bukan menggundulkan hutan ya, ini kita menanam hutan, tapi hutan pangan gitu. Jadi kita bisa panen dari situ. Nah itu kan solusinya ada, people are doing it, it's happening now. Kayak aku sekarang di rumah, ya aku masih makan mie sih Mas Oki. Maksudnya kita jajan mie ayam tuh masih. Saya juga. Cuma di rumah itu semua tepungku tuh udah mesen-mesen dari bisnis-bisnis lokal yang tepung cassava tuh. Karena udah banyak banget gitu. Jadi aku udah bisa mensubstitusi itu dari rumah. Dan aku udah bisa lebih paham bahwa it starts at your house. Jadi kita tuh bisa milih loh, kita mau dukung bisnis yang mana. Jadi the money is your political vote sebenarnya. Jadi aku juga suka ngerasa, oke lah top down tuh banyak banget. Cuma bottom up solutions juga banyak gitu. Jadi kita juga bisa take charge as a consumer untuk pilih-pilih kopi-kopi yang bisa milih kopi yang bertanggung jawab gitu kan, ada opsinya ya kan, milih tepung yang lebih lestari gitu karena petaninya dijaga, dia menanam dalam hutan. Itu banyak banget sekarang bisnis yang kayak gitu. Kita dukung bisnis itu biar bertahan gitu loh. Nah jadi aku rasa sebagai konsumen kita bisa banget sih punya political power di situ untuk mereverse si climate kiamat ini ya yang tadi kata Mas Oki itu. Tuh, aging aja bisa di reverse ya, masa ini nggak bisa. Oke, thank you Kak Sandra. Next silakan Kak Lia menceritakan juga seberapa dekat kita dengan kiamat. Saya sekedar mengingatkan kalau menggunakan istilah harap dijelaskan. Ini bukan debat cawapres. Ya, silakan. Harapannya sih sebenarnya kiamat jangan, kita pasti berharap kiamat jangan dekat, ya gak sih? Karena aku aja merinding gitu loh. Iya gak sih? Terutama karena anakku masih kecil-kecil gitu. Aku berharap kiamat masih panjang gitu. Tapi yang bisa kita lihat sekarang adalah, kalau dari aku pribadi kualitas hidup kali ya. Karena mungkin isu yang aku concern sekarang adalah soal udara. Dan ini vital banget. Aku merasa kualitas hidup kita tuh makin kesini emang makin seadanya gitu. Kayak kalau aku kebetulan bukan dari Jakarta. Jadi bukan born and raised di sini. Aku dari Jogja, dan dari Jogja itu yang ibaratnya desa banget gitu, yang kanan kirinya tuh masih sawah. Dulu tuh kayaknya main di sawah atau bangun pagi main di sawah terus ketemu serangga tuh biasa gitu. Kalau di sini yang ada mungkin serangganya lalat. Jadi apa namanya, dari sisi kualitas hidup aja tuh menurut aku berkurang banyak. Dan sekarang orang-orang Jakarta atau orang-orang kota justru butuh mengeluarkan kocek yang lebih mahal gitu untuk cari kualitas udara yang bagus gitu. Kayak sekarang kan banyak yang ke puncak atau mungkin berlibur ke Belitung gitu misalnya kan, pengen dapat apa namanya, mana nih pas lagi holiday apa namanya titik-titik yang apa namanya udaranya bagus gitu. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang menurut aku IKN. Menurut aku itu memprihatinkan loh. Kalau tadi kita tadi sempat ngobrol juga di belakang ya, ada experience untuk kita memeluk pohon gitu kan, memeluk pohon terus merasakan hujan gitu. Kok kayaknya itu jadi sesuatu yang mahal banget ya buat orang kota sekarang gitu. Karena sekarang kan anak-anak kecil gitu ya, kebetulan anakku dan pengalaman pribadi juga ya di sekolah anakku, anak-anak tuh lebih sering sakit. Sebulan itu pasti ada yang izin. Jadi kalau kita ke sekolah, itu kita anaknya saling ditularin tuh. Jadi giliran yang gak masuk tuh siapa gitu. Jadinya kalau misalnya mereka nanti hujan-hujanan atau apa, itu kan jadi malah alam yang disalahin gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin itu tadi, itu adalah dampak dari banyak hal gitu. Tapi yang aku concern adalah kita bicara soal kiamat, sebenarnya manusia ini kan jadi center of permasalahan-permasalahan lingkungan ini kan sebenarnya pada mulanya kan ada dalam aktivitas manusia. Kemarin kita udah ada pandemi. Di pandemi itu kita kan slowing down kan. Terus sekarang kita sudah menghadapi new normal gitu kan bahasanya. Tapi kok normal yang kita hadapi sekarang ini udah gak jauh beda ya sama sama sebelum pandemi gitu. Orang tuh benar-benar dipaksa untuk produktif gitu kan. Terus orang udah sekarang banyak kan yang udah work from office lagi, terus juga pokoknya kota ini tuh udah mulai beroperasi sedemikian rupa, polusinya udah makin tinggi gitu kan. Nah pertanyaannya adalah
seberapa cepat nih manusia yang sadar kemudian bisa memitigasi atau slowing down fase kiamat tadi gitu. Karena kayaknya sih pandemi kemarin kita nggak banyak belajar jadinya gitu. Karena apa namanya kita nih sebagai manusia beraktivitas seperti biasanya. Dan kita sepertinya di kota itu kurang waktu untuk berpikir atau kurang waktu untuk reflektif aja gitu. Apakah ini yang akan kita wariskan buat anak-anak yang akan jadi generasi kita selanjutnya, atau kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk memperlambat jam kiamat itu sih. Oke, aku mau lanjut langsung dengan Kalia, kan dengan komunitas bicara udaranya gitu ya. Nah, belakangan kan lagi disorot juga tentang hak hirup udara bersih. Gitu ya, polusi kita ngelihat sendiri, jarak pandang pun berkurang, kita tadi juga Kalia cerita anak jadi lebih gampang sakit gitu ya. Itu kan banyak penyebabnya ya, mulai dari bakar sampah, mulai dari PLTU, transportasi dan lain sebagainya. Kalau masalahnya sebesar ini, apa sih yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri? Oke, yang bisa dilakukan ya, menurut aku kalau belajar dari bicara udara ya, yang pertama kali dilakukan adalah sadar dulu sih. Jadi kita aware dulu, jadi kita acknowledge masalahnya gitu. Kan sebenarnya kan yang jadi, kalau tadi kan bahasanya, Mbak Soraya kan, ini tuh pada lupa gitu ya. Jadi akumulatif, orang-orang tuh pada banyak yang lupa gitu. Kolektif amnesia gitu. Aku sih mikirnya juga sepakat gitu. Karena kita menganggap ini taken for granted, ya udah dunia ya gini aja. Kita kerja, kita cari uang, terus kita pulang, anak kita titipin ke sekolah. Tapi kemudian kita lupa, kita menghirup udara yang semakin hari itu semakin menyesakan gitu kan, panas yang tiap hari itu juga semakin panas gitu kan. Kita kan, anak-anak kita kan sekarang kalau nggak ngidupin AC nggak bisa tidur. Itu kan menurut aku juga udah tanda-tanda bahwa kualitas hidup kita ini udah bergantung pada teknologi gitu. Nah, apakah kita akan terus-terus seperti itu? Nah, kalau yang pengalaman aku di bicara udara, sebenarnya pertama kali yang harus kita coba lakukan adalah paling tidak kita menyadarkan sebanyak mungkin orang bahwa masalah ini tuh dekat gitu. Dan yang kedua, mungkin kita udah nggak bisa taken for granted dengan apapun yang kita punya gitu. Kalau sekarang kita taken for granted dengan udara, sekarang kita juga menghadapi krisis air gitu misalnya kan. Kalau aku kan tinggal di Depok, itu udah mulai ada tuh. Kalau tiap misalnya kemarau gitu ya, ada yang aku tinggal hitungannya kan di komplek ya. Itu aja tuh masih ada beberapa tetangga gitu yang kadang-kadang tuh jadi di komplekku tuh ada musola lah ya. Kita suka menampung tetangga-tetangga kita kalau misalnya sumur mereka tuh udah nggak ada airnya. Itu aja tuh deket kan, maksudnya itu bukan di misalnya kota di Magelang atau di mana gitu. Ini masih di Jakarta loh, masih di Jabodetabek gitu. Yang balik lagi ke pertanyaan dari Mas Waki tadi, menurut aku ya pertama ya harus sadar dulu, dan sadarnya secara kolektif gitu, bahwa kita udah gak bisa taken for granted dengan kualitas hidup yang sebelum-sebelumnya, dan kita harus make it sustainable gitu. Jangan sampai nanti di kemudian hari udara dan air itu jadi sesuatu yang sangat mahal gitu. Mungkin kalau sekarang kita masih menganggap ya udahlah kalau misalnya mati lampu atau misalnya airnya gak ada, kita staycation aja gitu. Tapi masa iya kita tega gitu, maksudnya itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa mengeluarkan uang untuk staycation aja kan. Tapi yang masyarakat-masyarakat yang terdampak yang secara ekonomi vulnerable gimana gitu, siapa yang mikirin gitu. Nah menurut aku setelah sadar ya kita harus secara kolektif punya kemauan untuk mengubah wajah politik dan kebijakan kita. Itu agak berat, tapi sebenarnya itu memang harus ke situ arahnya gitu. Karena melakukan sesuatu yang individual itu menurut aku tidak akan cukup, apalagi untuk mempercepat atau memperlambat kiamat yang sedang cepat-cepatnya mengarah kita nih gitu. Oke, thank you Kalia. Berarti memang sudah sedekat itu ya, bahkan di Depok aja udah ada sumur kekeringan. Oke, thank you sharingnya. Next Cassandra, aku ingin nanya tentang ruang terbuka hijau, RTH. Sebenarnya kan kalau menurut peraturan harusnya ada sekitar 30% ya ruang terbuka hijau itu di kota, di area perkotaan. Tapi di Jakarta sendiri khususnya itu masih di bawah 10, mungkin masih sekitar 5-6%.
ruang terbuka hijau. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting sih kita memiliki ruang terbuka hijau dan juga apa hubungannya dengan iklim, dengan kerusakan iklim? Oke. Kalau di skala kota, sebenarnya ruang terbuka hijau itu penting banget untuk memitigasi semua dampak iklim yang kita rasakan sekarang. Jadi sekarang ini, mungkin kita lupa ya, kemarin musim kemarau itu kan panas banget ya. Panas, berdebu, pokoknya udaranya tuh benar-benar menyengat banget gitu ya. Itu karena ya ruang terbuka hijaunya nggak ada. Dan kota itu didesain agar dia tuh semuanya aspal dan konkret dan dicor. Jadi mereka semua menyerap panas, mengeluarkan panas, nggak bisa memantulkan panas. Yang bisa memantulkan panas itu adalah pepohonan. Dia bisa ngambil panas, kasih naungan, evotranspirasi kan, jadi dilepas lagi gitu. Tapi itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya untuk memitigasi heat yang segitu ekstrimnya, extreme heat ya, which we can expect ya. The last 7 months is the hottest. Maksudnya yang kita rasakan kemarin itu yang paling panas di sejarah manusia. Jadi ke depannya kita nggak akan lebih enak, kita akan sepanas itu atau lebih panas gitu kan. Jadi sebenarnya ruang terbuka hijau bisa jadi salah satu solusi karena kita menghadirkan mekanisme apa ya, aku nyebutnya mekanisme ilahi sih. Itu mekanisme Tuhan ya, dia udah ngasih tahu nih kalau nanam pohon kalian tuh sejuk gitu. Jadi ini udah mekanisme yang terbukti bermiliar-miliar tahun gitu untuk bekerja. Itu kenapa kalau di Kebun Kumara salah satu yang lagi kita coba untuk galakan adalah menanam terlibat dalam sebuah gerakan global sebenarnya namanya pocket forest atau kantong hutan. Jadi di kota-kota besar di seluruh dunia kan lahannya kan agak mirip-mirip kita ya, nggak ada tuh lahan besar ribuan meter bisa jadiin hutan. Ada tuh paling misalnya di pinggir jalan, di depan rumah sakit 50 meter persegi, di samping mana 100 meter persegi kecil-kecil gitu. Cuma kita bisa menanam sebuah kantong hutan di situ, makanya disebutnya pocket ya kan, kecil gitu kan. Jadi pocket forest itu bisa kita tanam dan bisa kita sebarkan di berbagai titik di kota-kota. Jadi nanti efek akumulatif dari si evotranspirasi itu naungan dan ini ya kan ada istilahnya urban heat island ya, urban heat island effect. Jadi emang di kota itu tuh panas banget karena tadi aspal segala macam. Kalau ada pohon dan naungan itu bisa mengurangi derajat 5 sampai 8 derajat Celcius loh. Jadi kalau panas banget sampai 40 kan kemarin itu bisa jauh lebih, bisa kurang 5 sampai 8 derajat dari itu gitu kalau ada pepohonan dan lainnya. Nah itu sebenarnya kita baru mulai satu sih kemarin di BSD di Universitas Prasetya Mulia. Lahannya kecil banget, cuma 30 meter persegi di depan kampus STEM. Itu kita tanam Bapak Rektornya Pak Jisman Simanjuntak ya. Dia tuh besar di dekat, dia tuh sangat amat tersentuh dengan pohon ulin lah. Dia pengen banget nanti si hutan ini, pocket forest ini tuh punya pohon-pohon endemik Nusantara. Jadi kita tanamin aja pohon ulin dan lainnya, ada rimpang-rimpang. 30 meter persegi, 30 jenis tanaman di 207 titik tanam gitu. Nah kita ngebayangin sebenarnya bisa kan gitu. Bisa gitu secara komunal, secara private itu lahan-lahan yang tanda kutip mungkin terabaikan ya, neglected gitu sekarang, itu ditanamin lagi gitu. Jadi sebenarnya fungsi ruang terbuka hijau itu urgent banget buat kita di kota. Selain dari tadi panas, kan juga menyimpan air, kalau misalnya banjir dan lain, banyak banget lah ya ecosystem services kan. Jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh alam kepada kita tuh banyak banget. Cuma kalau alam yang gak ada, ya kita gak bisa menikmati jasa itu kan gitu ya. Gitu, jadi emang kalau ya kita kan fingers crossed ya, aku juga pengen bekerja sama banyak banget lembaga lain gimana caranya kita menggalakkan ini si pocket forest karena bisa jadi solusi di lahan sempit dan terbatas seperti Jakarta ini. Oke, thank you Kak Sandra. Next aku ingin nanya ke Mas Aldi. Tadi Mas Aldi udah sempat cerita tuh, sebenarnya kopi bisa jadi menyelamatkan, kopi bisa jadi penyelamat ya dari krisis lingkungan ini. Nah itu gimana detailnya, dan juga tadi Mas Aldi cerita nanti ingin buka Heyo di Amsterdam. Nah itu gimana tuh detailnya, apakah itu bisa berkontribusi juga ke kelestarian lingkungan atau bagaimana? Kemarin tuh alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk ngomong di Pavilion Indonesia di COP28 Dubai bersama Climate Reality. Nah di sini kebetulan ada Bu Amanda di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sana tuh karena kan semua ngomongin kebijakan ABCDFG, ngomongin fossil fuel. Kita doang kemarin yang ngomongin tentang kopi. Dan di sini juga ada youth leader namanya Aldira di sini. Kemarin dia juga baru pulang dari Dayak ya kamu ya? Dari Dayak dan mengalami berbagai banyak cerita deh. Bahwa harusnya tuh memang anak kecil khususnya itu
harus punya kesempatan untuk menikmati alam sedip itu gitu loh. Kebetulan kemarin juga aku ngajak anak aku Anya juga kemarin diajak ke kebun kopi, Mas di Jawa Barat. Kesukaan dia tuh kalau seandainya lagi liburan itu adalah grounding sama berenang di kali deket kebun kopi gitu. Nah, kemarin juga kita ngomongin tentang kopi. Kenapa kopi bisa menjadi salah satu untuk ngomongin climate crisis ini? Karena kopi yang kita tanam, kopi itu kan tumbuhan yang membutuhkan tanaman penaung. Sehingga di saat kita numbuhin tanaman kopi, harus ada tanam penaungannya juga. Nah, di Indonesia ini kan banyak banget hutan-hutan gundul nih. Nah, gimana kebayang nggak kalau saya hutan-hutan gundul ini kita jadikan kebun kopi dan kita jadikan juga hutan. Jadi semakin banyak, itu kan semakin banyak peminum kopi di Indonesia akan semakin banyak juga kebun kopinya gitu loh. Dan kebun kopinya harus dibuat hutan juga. Jadi itu menurut aku salah satu yang bisa menyelamatkan climate crisis kita sekarang itu juga gitu loh. Dan tadi aku juga udah sempat nyebutin bahwa sebenarnya kita kan gini, sedihnya sekarang itu adalah di saat orang-orang bilang, nanti Arabica hilang. Ya udah naikin lagi aja supaya lebih dingin, tapi kan tidak seperti itu. Jadi gunung itu kan ada bagiannya. Bagian paling atas itu adalah di mana mikroba-mikroba itu berkumpul sehingga bisa menjaga kelestarian bumi kita ini. Terus turun ke bawahnya lagi itu area di mana binatang-binatang tuh hidup. Area ketiga juga apa? Area keempat inilah sebenarnya nih area kita nih bercocok tanam. Jadi kalau kita semakin naik, malah kita menghancurkan ekosistem yang sudah ada yang menjaga bumi pertiwi ini. Jadi ya harusnya tidak seperti itulah kurang lebih. Jadi ya salah satunya gitu. Makanya teman-teman di sini makin banyak minum kopi ya supaya hutannya tuh makin banyak gitu. Tapi jangan kebanyakan gula ya, bahaya juga. Thank you Mas Aldi. Oke, dari tadi kita ada ngobrol-ngobrol di sini berempat. Kali ini saya ingin buka kesempatan buat teman-teman yang sudah jauh-jauh hadir ke sini. Mungkin ada yang punya pertanyaan, mungkin ada yang tertarik dengan ceritanya Mas Aldi, dengan Cassandra atau Kalia, ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Akmal, saya dari Serang, Banten. Dan saya ingin bertanya gitu, saya sambil cerita sedikit juga gitu. Dekat rumah saya itu ada namanya daerah Padarincang dan itu adalah salah satu daerah konflik akibat akan ada proyek dibukanya geotermal juga gitu. Dan juga saya mau cerita juga, saya waktu itu sempat kuliah kerja mahasiswa KKN, waktu itu di daerah Rangkas Bitung di Lebak, dan waktu itu dibuat proyek jalan tol Serang Panimbang dan daerah masyarakat situ, masyarakat desa cerita gitu. Gara-gara proyek tersebut akhirnya malah menimbulkan masalah lingkungan kayak banjir di situ akhirnya dan lain sebagainya gitu. Nah pertanyaan saya adalah gimana sih solusi bottom up juga gitu dari masyarakat yang terdampak gitu dengan proyek pemerintah seperti itu gitu. Karena kan dari kakak-kakak yang di depan juga membicarakan tentang solusi dan juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti kita. Terima kasih. Mas Akmal, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pendapat aku ya, memang salah satu yang kita nggak bisa elak adalah kita ini adalah makhluk politik ya. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu memang terdampak dari keputusan-keputusan politik gitu. Makanya sebenarnya pendidikan politik itu memang harus diganti sih. Kalau dulu kan kita dikasih pendidikan politik hanya sebatas PPKN ya atau kewarganegaraan gitu. Dan itu mungkin hanya sekedar values atau hafalan tentang bagaimana kita harus berkehidupan sosial dan berkehidupan negara gitu. Padahal sebenarnya kalau dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu juga termasuk bagaimana mengorganisasi diri untuk bisa menyuarakan atau melawan melawan sesuatu yang publik itu tidak in favor gitu atau tidak suka gitu. Nah, salah satunya sebetulnya menurut aku belajar dari bicara udara ya. Kita tuh ada 3 core kan. Satu kan kita campaigning. Yang kedua itu kita fokus di research
atau substance lah ya. Dan yang ketiga itu kita advocating gitu atau kita advokasi gitu. Nah, advokasi ini itu kita berfokus pada dua hal. Yang pertama kita mencoba untuk unlocking political will dengan ngetokin satu-satu nih apakah kita harus ke anggota dewan gitu kan, DPR, DPRD, terus juga kita ke eksekutif lah ya atau pemerintah pusat. Kalau yang satunya lagi kita berusaha memfeeding apa yang kita temukan dalam research kita untuk kemudian kita sosialisasikan melalui, kan kalau di pemerintah daerah tuh kan ada badan-badan ini ya risetnya juga kan, jadi untuk di feeding ke sana gitu. Nah, kalau garis merah dari pertanyaannya Mas tadi, apa yang bisa kita lakukan? Menurut aku adalah kita harus mulai aware nih sistem politik seperti apa sih yang paling visible untuk kita tangkap gitu. Kalau dulu kita pernah punya, katakanlah, sorry ya ini aku menyebut salah satu politisi misalnya katakanlah Ahok gitu ya, yang dulu dia suka bagi-bagiin nomor telepon gitu kan, untuk kita tuh bisa telepon gitu kan. Nah sekarang tuh seberapa banyak sebenarnya politisi-politisi yang bisa membuka akses terhadap itu gitu. Contoh misalnya di Jakarta ketika kita dari Bicara Udara mencoba untuk memberikan aspirasi soal kualitas hidup di Jakarta, itu kita susahnya setengah mati tuh nelponin kantor DPRD DKI. Karena susah banget. Kita kan ada tuh websitenya, isinya adalah wakil rakyat kita dengan beberapa komisi lah ya. Tapi untuk mendapatkan komisi tertentu, komisi D itu ya, yang berkaitan sama kualitas udara atau berkaitan dengan lingkungan, itu juga kan kita nggak bisa langsung berhadapan dengan si politisi kecuali kita punya akses. Rata-rata juga nggak punya sosial media gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus bersurat. Habis dari bersurat kita harus menunggu tuh disposisi dan lain sebagainya gitu. Nah menurut aku sebagai anak muda sekarang kita harusnya kan lagi musim politik nih. Kita harus getol-getolnya membuka akses kita terhadap si kandidat yang mau kita pilih gitu. Dia punya nomor telepon yang bisa kita akses nggak? Dia punya sosial media yang bisa kita tag nggak kalau kita punya keluh kesah gitu. Karena sebenarnya hal-hal ini tuh wajar dan lumrah banget akses-akses ini di luar negeri kan, di Amerika atau di Inggris gitu misalnya atau di beberapa negara yang lain gitu. Bicara udara sendiri itu sebenarnya kita best practice-nya ngambil dari Moms for Clean Air yang ada di Amerika gitu. Jadi kita ngelihat di sana para ibu ini bisa berjejaring, kemudian dia itu bisa Ya oke. Jadi dia bisa melakukan audiensi nih dengan beberapa legislator gitu. Nah, kenapa di situ tuh kenapa kita nggak bisa ngambil best practice itu di Indonesia gitu sih kurang lebihnya. Itu aja mungkin Mas. Thank you. Thank you Kalia, thank you juga Mas Akmal untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Karena keterbatasan waktu mungkin kita nggak bisa membuka pertanyaan lagi, tapi nanti narasumber masih ada di sini. Kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut bisa, silakan. Nah, berikutnya singkat aja pernyataan penutup ya terkait sesi hari ini dari masing-masing 1 menit aja ya, dimulai dari sejak Anda berbicara. Ya, waktu dimulai dari sejak Anda berbicara. Silakan Mas Aldi. Kata-kata penutup dari aku, pertama kita harus membuka mata dan pikiran. Sosial media dipergunakanlah sebaik mungkin untuk mencari informasi dan juga reflect to ourselves apa aja yang udah kita lakukan kepada dunia ini, apa yang bisa kita benerin lagi ke depannya. Lalu juga kalau yang udah berkeluarga, tolonglah ajak anaknya ke alam once in a while, karena mereka harus mengenal alam, mereka juga harus tumbuh kecintaannya terhadap alam, karena mereka ini adalah penerus dari kita semua. Jadi kalau mereka tidak diperkenalkan, mereka tidak akan merasa tergugah bahwa alam ini sudah semakin rusak. Dan contohnya mungkin anak saya kemarin ngelihat ada pembabatan hutan di depan rumah saya di Bandung. Pertanyaan dia cuma satu, "Papa, nanti kalau hutannya itu dijadiin jalan, burungnya pergi kemana?" Pengen nangis saya rasanya, nggak bisa jawab gitu loh. Jadi ya itu sih salah satunya, bangun awareness at least di dalam keluarga kita sendiri, baru pergunakan platform-platform yang ada untuk terus berkoar seberisik mungkin, sebaik mungkin, dan sesopan mungkin. Thank you Mas Aldi. Kita beri tepuk tangan. Sandra, silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Aku menyambung Mas Aldi aja.
reconnect with nature buat aku memang sangat penting ya, dan manfaatnya tuh insurmountable, nggak bisa dihitung gitu. Jadi kalau seandainya tidak bisa pergi keluar dari Jakarta mencari alam, ya mungkin alamnya dihadirkan di rumah. Jadi bagaimana sebenarnya ruang alam itu kan ditumbuhkan dalam pot ya, dengan tanah ya. Jadi gimana cara kita mengembalikan kesakralan itu tuh yang terputus dari kita. Kan katanya manusia mengenal tanah adalah manusia yang mengenal jati dirinya, karena dia mengenal asal usulnya. Kita akan juga kembali ke tanah kan. Jadi mengenal, memegang, mengolah, memupuk itu kan sebenarnya amnesia tadi yang harus kita lawan. Jadi mengembalikan keterhubungan kita dengan alam bisa dimulai dengan satu pot rimpang kunyit untuk imunitas keluarga, atau daun sirih buat anak yang mimisan gitu kan di rumah sendiri. Nah aku rasa itu dampaknya sangat luar biasa, sampai nanti kita bisa membuat tadi menggunakan platform kita dan lainnya, sama membuat decision making ya, consumer choices yang lebih berpihak pada petani, pada alam gitu, pada keberlanjutan Indonesia. Terima kasih Kak Sandra, kita berikan aplaus. Terakhir, Kalia silakan. Dari aku mungkin sepertinya kita akan butuh banyak jembatan dan juga butuh sharing kekuatan gitu. Karena biasanya isu-isu berkaitan dengan lingkungan itu sedikit menyeramkan dan juga menimbulkan anxiety kan. Tapi biasanya hal-hal yang seram kalau dihadapi bersama-sama kan mudah-mudahan agak mengurangi gitu ya. Jadi mungkin dari aku, mari kita perbanyak forum-forum seperti ini untuk menemukan like-minded people yang juga pengen melakukan sesuatu dari hal yang paling kecil dan yang paling affordable. Dan mari kita membuat normalisasi culture manusia yang lebih sayang sama alam, itu aja sih. Oke, thank you Kalia. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua narasumber kita hari ini. Semoga ada beberapa yang bisa teman-teman petik ya, khususnya dari pesan penutup tadi, masing-masing berbicara bahwa yang penting kita mesti kembali ke alam. Kita mesti lebih menghargai alam dan kita bisa mencoba dari hal-hal yang kecil dulu aja. Bisa dari rumah kita, bisa dari bikin kebun, bisa ajak anak kita liburan ke alam dan lain sebagainya. Dari hal-hal itu bisa mulai menumbuhkan kesadaran, baru setelah kesadarannya terbentuk, kita bisa mulai menggunakan platform kita bisa mulai menggunakan jalur-jalur politik, menghubungi representatif kita, menghubungi pemerintah kita, sehingga kedepannya, dan juga membentuk forum-forum seperti ini ya, sehingga lebih banyak komunikasi, interaksi publik yang bisa terjadi di sini, dan kedepannya kita bisa bersama-sama menghindari kiamat. Terima kasih teman-teman, waktu dan tempat untuk KMC.